Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, la syarikalah, la rabba siwa wa la na'budu illa iya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan ibn Abdillah, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun, la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan Jadi walaupun secara teori dia memiliki pemahaman yang bisa menjawab pada waktu hidup di dunia, diapal, melotok istilahnya, tidak menjadi jaminan, karena jaminan bisa menjawab itu adalah ketika apa? Amatahu wahu maitatan hasanatan. Ketika di akhir hayatnya itu dimatikan oleh Allah dan keadaan kematiannya adalah maitatan hasanatan, mati yang baik. Mati yang baik artinya apa? Pada waktu hidup yang diwajibkan oleh Allah atas dirinya dijalankan, larangannya ditinggalkan. Kemudian meninggal dunia dalam keadaan salih dirinya, salih ucapannya di akhir hayatnya, mampu mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Salih amal perbuatannya ketika diwafatkan oleh Allah dalam keadaan beramal salih. Dan iman tetap terjaga di dalam hatinya beserta 6 rukunnya. Islam tetap terjaga di dalam hatinya beserta 5 rukunnya, dari rukun 1 sampai rukun 5. Maka inilah yang menentukan. Ketika berada di alam barzah, menentukan yang dimaksud adalah akan mampu menjawab pertanyaan malaikat Mungkar Nakir yang disebut fitnatul qabri. Walaupun pertanyaan yang berkaitan dengan keimanan akidah di alam barzah itu sangat dasar. Jadi pelajaran akidah yang dasar. Ya, siapa Tuhanmu? Kalau tidak pernah menyebut nama Allah, tidak pernah beribadah kepada Allah, ya susah. Terkunci lisannya. Jadi terkunci lisannya. Maka mari kita jaga hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah yang harus
Yang harus selalu kita jaga adalah as-salawatul khamsu. Salat 5 waktu. Kalau salat 5 waktu itu terjaga berarti apa? Hubungannya dengan Allah baik-baik saja. Banyak di antara kaum muslimin yang hubungannya dengan Allah tidak baik-baik saja. Bagaimana mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan fitnah kubur? Pertanyaan keimanan yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kita sudah biasa beristighfar setelah sholat, menyebut nama Allah, memohon ampunan kepada Allah. Kemudian kita sudah biasa berzikir dengan mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita sudah biasa berdoa kepada Allah dengan doa memohon keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kita lanjut sampai membaca tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Kemudian kita tutup kembali dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kita lanjutkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita lanjutkan membaca ayat kursi yang di dalamnya tidak kurang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, tidak kurang dari 25 sifat Allah ya, dalam ayat kursi. Kita baca berlanjut surah Al-Ikhlas yang menjelaskan tentang eksistensi keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya yang menyamainya, dan tidak ada baginya sekutu. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat-kalimat yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika terjaga sampai akhir hayat kita, jaminan Allah, lisan kita dipermudah di saat dua malaikat yang ditugasi oleh Allah menanyakan siapa Tuhanmu, Allahu Rabbi. Karena kita sudah biasa dekat dengan Allah, perintah-perintahnya kita jalankan, larangan-larangannya kita tinggalkan. Ketika kita ditanya, wa madinuka, apa agamamu? Pada waktu hidup di dunia, syariat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, yang terhimpun di dalamnya, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala 30 juz, 114 surat. Syariat ini senantiasa kita baca di awal kita duduk di majelis ilmu. Kemudian kita perjuangkan Islam agama kita. Duduk di majelis ilmu termasuk ya, membela agama Allah, jihad fisabilillah, jihad yang tidak pakai senjata, tapi jihad senjatanya adalah pena dan kertas untuk mencatat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang kita kaji, yang menjadi dalil untuk setiap amal yang kita lakukan sebagai seorang muslim, seorang muslimah. Maka agama yang syariatnya telah kita jalankan, kita pelajari, gampang kita jawabnya. Apa agamamu? Islam agamaku. Karena tidak diragukan cintanya kepada Islam agamanya. Cinta Islam kan berarti apa? Memiliki semangat yang tinggi, selalu meningkatkan pemahaman,
keislamannya tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an dan bersumber dari sunnah. Satu ciri cintanya seorang muslim kepada agamanya adalah diberi semangat oleh Allah untuk senantiasa meningkatkan ilmunya tentang Al-Quran, ilmunya tentang sunnah Nabi. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan diberi semangat yang tinggi untuk memahami ajaran agamanya. Siapa yang memiliki semangat yang tinggi dalam meningkatkan ajaran agamanya, syariat yang menjadi pedoman hidupnya sebagai seorang muslim, berarti dia cinta agamanya. Dan termasuk golongan hamba Allah yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diragukan ketika malaikat mungkar nakir menanyakan agamamu apa? Ya Islam agamaku. Bahkan sebelum apa? Sebelum malaikat mungkar nakir datang, seluruh amalnya yang dibangun pada waktu hidup di dunia mendatanginya, sholatnya mendatanginya, sedekahnya mendatanginya, puasanya mendatanginya, umrohnya, hajinya, zakatnya mendatanginya. Semua amal solihnya mendatanginya. Sehingga tidak ada jalan bagi malaikat mungkar dan nakir. Tapi karena pertanyaan kubur yang disebut fitnah kubur itu adalah sebuah keniscayaan, maka ya tetap bagi seorang mukmin akan apa? Menjawab apa yang ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir. Dan tidak ada rasa gentar, rasa takut, walaupun sendiri di alam barzah. Sama seperti sendirinya ketika proses penciptaan di alam rahimnya seorang ibu. Kalau di rahim seorang ibu hanya 9 bulan lebih. Kalau di alam barzah, di perut bumi, di rahimnya bumi lebih lama. Ketika proses penciptaan di rahimnya seorang ibu, walaupun sempit, belum ada tanggung jawab yang kita bertanggungjawabkan. Tapi di alam barzah, di perutnya bumi sudah ada pertanggungjawaban apa yang kita lakukan pada waktu hidup di dunia. Khususnya adalah ya, uji keimanan. Apakah iman kita bawa sampai Allah wafatkan kita di hari kematian kita, atau justru sebaliknya imannya ujul. Kalau Islamnya ujul, imannya lepas, ya tidak bisa jawab. Nah, jadi fitnah kubur itu berkaitan dengan pertanyaan malaikat mungkar nakir. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Ditanya siapa nabimu, sudah akrab dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Mencintai sunnahnya, memperjuangkan sunnahnya, mempelajari sunnahnya. Mudah jawabnya. Ditanya siapa Tuhanmu? Allah sudah biasa diibadahi, selalu hadir di 5 waktu untuk menjalankan kewajiban yang pertama sebagai seorang muslim. Mudah. Di dalam sholat berapa kali menyebut nama Allah. Mengawali sholatnya mengagungkan Allah dengan membaca Allahu Akbar. Mau ruku Allahu Akbar. I'tidal sami Allahu liman hamidah. Sujud Allahu Akbar. Lanya, lidahnya. Bahkan Allahu Akbarnya tidak menempati lisannya saja, tapi pengagungan sampai ke dalam kalbunya. Enteng bagi seorang mukmin itu menjawab apa? Pertanyaan tentang keimanan, ya, pertanyaan yang inti tapi sebenarnya tingkat dasar. Karena menentukan, orang bisa jawab azab kubur, bisa jawab nikmat kubur. Jadi azab kubur, nikmat kubur itu ada sendiri, jadi tersendiri. Jadi azab kubur, nikmat kubur itu tidak menjadi bagian dari fitnah kubur. Kalau fitnah kubur khusus 3 pertanyaan yang berkaitan tentang keimanan, tentang akidah. Ya.
ketika pertama kali bertemu dengan malaikat mungkar dan nakir. Nikmat kubur dan azab kubur itu ditentukan si mayit bisa menjawab pertanyaan dua malaikat atau tidak. Bisa jawab, mendapat bagian nikmat kubur. Tidak bisa menjawab, maka akan diazab oleh malaikat mungkar dan nakir. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam surah Ghafir ayat 46. Ini ayat Al-Quran yang berkaitan dengan azab kubur. Walaupun secara spesifik azab kubur ini ditimpakan oleh Fir'aun. Fir'aun dan keluarganya yang kafir, termasuk juga bala tentaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan kepada mereka ketika mereka di alam barzah. An-naru yu'raduna 'alaiha. Ditampakkan kepada mereka neraka ketika mereka sudah menjadi penghuni alam kubur atau alam barzah. Bagi yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir tadi. 2 kali ketika mayit di alam kuburnya itu tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Api neraka ditampakkan kepada mereka, satu pintu neraka dibukakan sehingga apinya mengalir di kubur di mana si mayit itu dikuburkan, huduwan wa asiyya, di waktu pagi dan di waktu sore. Jadi terbakarnya satu pintu neraka dibuka, kemudian apinya mengalir di kuburnya seorang hamba yang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir itu adalah di waktu pagi dan petang, membakar dirinya. Selain apa? Pukulan yang sangat dahsyat yang ditimpahkan kepadanya oleh malaikat mungkar nakir. Dibakar juga ya di waktu pagi dan petang, dihantam, dihajar godok dari api neraka oleh malaikat mungkar dan nakir, itu tidak pernah berhenti. Selama apa? Allah belum mengampuni. Dan ada seorang ahli kubur, di dalam kuburnya diazab oleh Allah sampai hari kiamat berlanjut api neraka. Ada yang temporal. Ada yang temporal. Sementara. Kalau seorang mukmin, seorang muslim, sementara. Orang munafik i'tiqadi, kenifakan ada di dalam i'tikadnya, secara lahir menampakkan keislamannya, tapi sebenarnya adalah ingkar kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sampai hari kiamat dan berlanjut masuk ke dalam neraka, termasuk orang-orang kafir dari ahli kitab atau orang-orang kafir dalam golongan mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kekal. Kalau seorang mukmin sementara, bahkan apa? Seandainya ada di antara ayah kita atau ibu kita yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzah, bisa berhenti dengan istighfarnya seorang anak. Bisa berhenti, Pak.
Ada hadis qudsi, sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, seseorang di hari kiamat nanti ketika dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, kemudian apa? Allah membalas semua amal yang pernah ia lakukan pada waktu hidup di dunia. Tiba-tiba Allah mengangkat derajatnya, dia tidak mengerti amal apa yang menjadi sebab derajatnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Rabbi annali hadza. Wahai Tuhanku, annali hadza. Balasan ini yang luar biasa, derajat yang tinggi, ini dari mana ya Allah yang Engkau tetapkan untukku? Maka kilalahu, ya, dikatakan kepadanya, hadza istighfaru waladika. Hadza istighfaru waladika lak. Ini adalah balasan istighfarnya anakmu pada waktu hidup di dunia, memohonkan ampun kepadaku untukmu. Lantaran istighfar putramu yang solih, maka aku angkat derajatmu di dalam surga. Bahkan seandainya malaikat Munkar Nakir itu mengangkat mengangkat tangannya untuk memukul seorang mukmin yang disiksa oleh Allah di alam barzah. Kemudian saat itu putranya berdoa memohonkan ampun untuknya, berhenti. Jadi istighfarnya seorang anak yang salih itu mampu menghentikan apa? Ya, dahsyatnya azab kubur jika seandainya ayah atau bundanya disiksa oleh Allah melalui malaikat Munkar dan Nakir. Ini luar biasanya memiliki seorang putra yang salih dan seorang putri yang salihah. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azabi. Pada hari kiamat nanti, ketika kiamat itu tegak, ketika terjadi hari kiamat, kemudian mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini secara khusus Allah memerintahkan kepada para malaikat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkanlah keluarga Fir'aun yang mereka pada waktu hidup di dunia tidak mau beriman kepadaku dan tidak mau beriman kepada Rasulku, Nabiku Musa, masukkan ke dalam api neraka dengan siksaan yang sangat dahsyat. Ayat ini walaupun secara khusus adalah siksaan Allah di alam barzah bagi Fir'aun dan keluarganya, tapi juga secara umum menjelaskan bahwa azab kubur itu ada. Penghuni kubur yang diazab oleh Allah di alam kubur, dibakarnya dengan api neraka adalah di waktu pagi dan di waktu petang. Di waktu pagi dan di waktu petang dibuka pintu neraka, airnya membakar, apinya membakar kepada penghuninya. Karena tidak lolos menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir ketika ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki ini, yakni Nabi kita Muhammad SAW, apakah dia mampu menjawab annahu abdullahi wa rasuluh. Ya, sesungguhnya dia adalah hamba Allah dan Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika ketiga pertanyaan ini mampu dijawab, maka nikmat kubur yang ia rasakan. Siapa di antara kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin dan mukminat yang berhak menerima nikmat kubur setelah mampu menjawab soalul malaka ini, maka semakin nikmat. Semakin nikmat keadaannya di dalam alam barzah. Di alam barzah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Termasuk juga yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini diceritakan oleh Al-Bara', seorang sahabat Ibnu Azib radhiyallahu anhu taala. Al-Bara' Ibnu Azib radhiyallahu anhu taala, semoga Allah meridainya, ia menceritakan sebuah hadis yang didengar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, idza uqidal mu'minu fi qabrihi, ketika seorang mukmin itu meninggal dunia kemudian dikubur, didudukkan di alam kuburnya. Ini senada dengan hadis tadi yang pertama yang kami baca. Idza uqida al-mu'minu fi qabrihi, ketika seorang mukmin dikuburkan kemudian ditinggal oleh para saudara-saudaranya yang telah menguburkannya, dia didudukkan di kuburnya. Utia, dan didatangkan kepadanya dua malaikat itu, yang dua malaikat itu akan bertanya. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia mengucapkan kalimat syahadat. Syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi ketika ditanya siapa Tuhanmu dan siapa nabimu, dia mengucapkan apa? Dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Ini jawabannya dihimpun ketika ditanya dengan mengucapkan apa? Dua kalimat syahadat. Pertanyaan yang mengait siapa Tuhanmu dan siapa nabimu. Kemudian apa? Yasyhadu alla ilaha illallah. Si mayit di kuburnya menjawab, ya, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad SAW adalah Rasulullah. Ayat ini berkaitan dengan yang Allah firmankan dalam surah Ibrahim ayat 27. Ya, sabbatallahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah mengokohkan hamba-hambanya yang mukmin pada waktu hidup di dunia, kemudian meninggal dalam keadaan mukmin, beriman kepada Allah. Allah kokohkan apa? Dua kalimat syahadat atau kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu nanti akan menjadi jawabannya ketika menghadapi apa? Su'alul malakaini, yang disebut apa? Fitnah kubur. Yang disebut fitnah kubur. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nazalat fi adzabil qabri. Jadi ayat ini berkaitan dengan azab kubur. Tadi surah Ibrahim termasuk itu khusus bagi seorang mukmin. Ya. Dan surah Ghafir tadi. Kalau surah Ghafir ayat berapa tadi? Ayat 46 itu berkaitan dengan azab kubur, walaupun secara khusus azab kubur yang mengenai Fir'aun dan keluarganya yang kafir. Kemudian yusabbitu wahul ladzina amanu bil qawli tsabit, ini berkaitan dengan masalah atau keadaan di alam kubur yang dialami oleh seorang mukmin ketika didatangi oleh malaikat mungkar nakir, kemudian bisa menjawab siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian hadis ini oleh Nabi ditutup dengan firman Allah surah Ibrahim ayat 27. Ini secara khusus tidak mengait dengan berkaitan dengan azab kubur, tapi mengait dengan apa? Konstannya iman di dalam hati seorang mukmin yang dikokohkan oleh Allah sehingga mampu menjawab dengan jawaban dua kalimat syahadat ketika ditanya siapa Tuhanmu dan siapa
nabimu. Ini tak luruskan. Jadi hadis yang tadi ketika seorang mukmin dikubur kemudian didatangi oleh dua malaikat, didudukkan, lalu ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, mengucapkan dua kalimat syahadat, ya summa ya syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, atau summa yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nabi Rasulullah SAW menutup hadis ini dengan ayat Al-Quran surah Ibrahim ayat 27, sabbatallahu alladzina amanu bil qawli tsabit. Allah mengokohkan, menetapkan kepada orang-orang mukmin iman di dalam hatinya dengan ucapan sabit. Ucapan sabit adalah ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Maka hadis ini tidak mengait dengan azab kubur, tapi mengait dengan dijaganya seorang mukmin itu iman di dalam hatinya, kemudian mampu menjawab soalul malakaini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya azab kubur. Yang pertama adalah adamul istitari minal bauli wan namimati. Seorang yang tidak mampu menjaga diri dari cipratan air seninya dan tidak menjaga lisannya dari mengadu domba. Seperti peristiwa ketika Rasulullah SAW melewati perkebunan Madinah, dari balik pagar kebun Madinah, kebun kurma, Rasulullah mendengar dua jeritan dari kubur. Ada dua kubur, kemudian Rasulullah SAW diberi pendengaran oleh Allah mendengar ceritanya. Hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Jadi sebab yang pertama terjadinya azab kubur, dua sebab tapi dirangkai dalam satu kalimat. Ya, adamul istitari minal bauli wan namimati. Jadi seorang yang tidak mampu menjaga cipratan air seninya ketika membuang air seni, yang akhirnya pakaiannya digunakan untuk menunaikan ibadah sholat. Sholat dalam keadaan najis pakaiannya. Walaupun tidak tahu, maka harus hati-hati. Ya, tapi kalau tidak tahunya bukan cipratan air seninya sendiri, dimaafu. Tapi kalau pakaian yang dikenakan adalah dari cipratan air seninya sendiri, ketika membuang air kecil tidak hati-hati, maka menjadi sebab ibadahnya tidak diterima, akhirnya azab kubur. Jadi azab kubur itu tidak bisa menjawab pertanyaan ini malaikat mungkar nakir. Kalau seorang mukmin pasti bisa menjawab. Tapi jangan sampai ada sebab-sebab yang kita terlena, gitu loh. Seperti pakaian tadi yang kita kenakan gara-gara ketika kita membuang air kecil tidak hati-hati. Ya. Tidak ada seorang mukmin yang tidak bisa menjawab. Berdasarkan tadi, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit. Allah itu mengkonstankan iman orang-orang mukmin dengan bil qawli tsabit. Apa bil qawli tsabit? Ucapan dua kalimat syahadat, kalimat thayyibah la ilaha illallah, berlanjut Muhammadur Rasulullah. Ya. Kalau yang ada juga seorang muslim yang tidak mampu menjawab karena kopet pada waktu hidup di dunianya, tidak pernah wudhu, tidak pernah sholat. Ya, agama ini toh Islamnya. Ya. Ada seorang mukmin yang mampu menjawab tapi ada kesalahan tadi, keteledoran. Gitu. Jadi hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khaiti bustanin min khitanil Madinah.
Rasulullah SAW itu pernah melewati pagar pembatas kebun kurma di Madinah. Fasami'a sauta insanaini. Ya. Atau rajulaini. Kemudian beliau mendengar suara jeritan dua laki-laki, dua manusia. Yu'adzabani fi kuburihima, yang sedang diazab di kuburnya. Ya. Yang sedang diazab di kuburnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bersabda menjelaskan kepada sahabat yang lain yang bersamanya, bersama melewati kebun Madinah tadi. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? Yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ya. Aku mendengar dua jeritan. Aku mendengar dua apa? Ya. Aku mendengar dua laki-laki. Suara jeritan dua laki-laki dalam kuburnya. Dia sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Diazabnya oleh Allah keduanya bukan karena dosa besar, tapi dari dosa kecil. Apa yang dimaksud dosa kecil? Yang pertama adalah apa? Fa innahu la yastabri'u minal bauli. Yang pertama karena dia pada waktu hidup di dunia tidak bebas dari cepretan air seni ketika membuang air seni mengenai pakaiannya, lalu digunakan untuk beribadah kepada Allah yang akhirnya salatnya tidak sah, ya. Tidak sah. Wal akharu yamsi bin namimah. Yang lainnya, yang kedua adalah dia berjalan, tapi apa? Jalannya ada membawa misi mengadu domba antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Yang satu tidak bebas dari cipatan air seni ketika membuang air kecil. Yang satu apa? Suka mengadu domba. Kemudian Rasulullah SAW mengambil apa? Dua pelepah kurma. Ditancapkan di dua kubur. Dari dua kubur ini Rasulullah mendengar ceritanya. Ya. Kemudian apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, la'allahu yukhaffifu adzabahuma. Dengan pelepah kurma ini semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan azab keduanya fi qabrihima, di kuburnya. Bukan dari pelepah kurmanya, tapi apa? Doanya Nabi melalui nancapaken pelepah kurma itu. Karena apa? Ketika menancapkan pelepah kurma itu Rasulullah berdoa, la'allahu, semoga dengan apa? Pelepah kurma ini yang aku tancapkan di kubur keduanya, yukhaffifu adzabahuma. Bisa meringankan apa? Menjadi sebab Allah meringankan azab keduanya. Jadi doanya Nabi. Kalau ini khusus Nabi, kita tidak bisa. Banyak orang yang salah kaprah. Ya. Supaya apa? Enggak, kuburnya ditanami tanaman, ya. Ya. Ditanami tanaman dengan harapan seandainya penghuninya diazab oleh Allah bisa meringankan. Itu khusus Nabi. Tidak bisa diikuti apa? Oleh seluruh umatnya, khusus Nabi. Ya. Bagi kita mendoakan. Bagi kita mendoakan. Kapan doa kita sampaikan kepada Allah untuk saudara kita yang ada di alam barzah ketika waktu penguburannya selesai. Ya. Berdalil berdasar pada hadis Nabi kita Muhammad SAW, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tatsbit fa innahu al'ana yus'al. Mintakanlah ampun kepada Allah untuk saudaramu yang selesai kau kuburkan, yang saat ini berada di kuburnya. Ya. Was'alu lahu tatsbit, mintakanlah ketetapan iman kepada Allah. Fa innahu al'ana yus'al. Maka sesungguhnya dia sedang ditanyai oleh malaikat mungkar dan
nakir. Makanya apa? Abdullah bin Amr ibn al-As, ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu pernah diwasiati oleh abahnya, sahabat Amr ibn al-As. Wahai putraku, ketika nanti aku meninggal dan kamu telah menguburkanku, jangan segera tinggalkan kuburku. Tapi apa? Tetap beradalah di atas kuburku selama orang memotong kambing sampai selesai nguliti. Sampai selesai nguliti. Ya. Ini bagi apa? Sunnahnya bagi seorang anak. Walaupun bukan hadis Nabi, tapi ini pesan sebuah asar yang disampaikan oleh sahabat Amr ibn al-As kepada putranya Abdullah. Abdullah ya sahabat Nabi, putranya Amr bin As. Nah, Amr bin As, abahnya Abdullah juga sahabat Rasulullah SAW. Tidak langsung apa? Biar yang lain pulang dulu, tapi khusus putranya, putra bukan putri. Karena apa? Tidak disunahkan anak perempuan itu ikut ke kubur. Jadi anak laki-laki khusus itu biar agak lama mendoakan apa? Abahnya ketika Allah wafatkan dulu atau uminya. Karena apa? Luar biasa istimewanya istighfarnya. Dan apa? Doanya itu membantu meringankan sehingga tidak ada rasa gentar abahnya yang sudah masuk di liang lahat yang sedang ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir. Insya Allah nanti kita lanjutkan berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya azab kubur. Satu yang terangkai, dua yang terangkai dalam satu sebab. Ya, tidak bebas dari cipratan air seni ketika membuang air seni dan apa mengadu domba. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.